Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Mas Asfalan Nathanael dari 11 IPA 2. Saya ingin menjelaskan beberapa informasi mengenai sejarah perkembangan musik barat, dimulai dari zaman kuno hingga zaman impresionisme. Yang pertama, zaman kuno. Jadi di zaman kuno ini belum ditemukan alat musik. Hampir semua karya musik berbentuk melodi atau dari berbagai suara yang dinyanyikan manusia, sehingga zaman kuno ini disebut sebagai zaman musik vokal. Pada era kekuasaan Paus Gregorius pertama, dalam gereja mulai diadakan penggunaan musik Gregorian sebagai musik resmi gereja Katolik. Lagu-lagu tersebut menimbulkan ketenangan dan mampu menyampaikan pesan-pesan gereja yang sebenarnya. Lalu yang kedua, zaman Renaissance. Pada zaman ini, banyak musik yang dipengaruhi dari bentuk ruangan gereja yang besar dan ruangan yang tidak memantulkan suara dari luar, sehingga suara tersebut jernih dan murni dari suara manusia tersebut dan menimbulkan kesan lembut. Lalu ciri-cirinya, yang pertama, media penyajian. Dalam penyajian zaman ini menggunakan permainan musik yang banyak dan diperuntukkan bagi penari dan vokalis secara perorangan. Lalu yang kedua, ritme. Hampir sebagian besar karya musik zaman Renaissance ditandai dengan ketukan bertekanan berat. Lalu melodi. Gerakan melodi pada zaman ini masih banyak yang menggunakan langkah-langkah pendek seperti yang digunakan oleh musik Gregorian. Lalu yang keempat, karya musiknya banyak diciptakan dalam bentuk dan pola, antara lain seperti motet, misa, madrigal, passion, fantasia, dan toccata. Berikut merupakan tokoh-tokoh musik pada zaman Renaissance beserta karya-karyanya. Lalu yang ketiga, zaman barok. Zaman barok dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai gaya awal modern. Pada abad ke-18, gaya barok murni dapat terwujud dengan sempurna. Lalu, saya akan menyampaikan ciri-ciri yang khas pada zaman barok. Yang pertama, media penyajian. Peranan milik musik instrumental pada zaman ini berkembang dengan pesat. Lalu ritme, musik vokal yang resitatif dan kontra menggunakan ritme bebas. Pemberian tekanan suara pada kata-kata dilakukan karena perubahan harmonis dan nada dalam iringan tersebut. Lalu melodi. Melodi dibuat sangat menarik perhatian, dan bila dibandingkan dengan bentuk polifonik maka akan berbeda sekali perbandingannya. Lalu yang keempat, pola. Bentuk passion, fantasia, dan toccata masih dilanjutkan pada zaman barok. Namun bentuk-bentuk opera, oratorio, cantata, sonata, concerto, grosso, dan overture sudah mulai menjadi mode. Berikut adalah tokoh-tokoh pada zaman barok beserta karya-karyanya. Lalu yang keempat, zaman klasik. Musik barat berlangsung selama sebagian besar abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Walaupun istilah musik klasik biasanya digunakan untuk menyebut semua jenis musik dalam tradisi, istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu. Lalu karakteristik
pada zaman klasik, yaitu yang pertama bentuk. Musik kamar menjadi mode dalam bentuk sonata. Lalu tekstur, bersifat homofon. Lalu yang ketiga melodi. Gaya melodi bersifat kompak dan memiliki kesamaan tema. Yang keempat harmoni, bersifat kurang kompleks dan cenderung banyak menggunakan trinada. Dan yang terakhir improvisasi yang mulai hilang dan semua tanda-tanda frase terlihat. Kemudian bersifat dinamik, ornamentasi dan akord ditulis secara lengkap. Berikut merupakan tokoh-tokoh dari zaman klasik. Lalu yang kelima, zaman romantik. Zaman ini ditandai dengan kegiatan musik yang lebih menitik beratkan pada penggarapan, pemanfaatan timbre, ritmik, melodi, dan harmoni. Ciri-ciri karya zaman romantik yaitu karya musik pada zaman ini selalu dipertunjukkan pada gedung konser dan opera maupun tempat-tempat pertunjukan khusus. Lalu ritme yang mendukung ide serta ekspresi seseorang semakin lengkap. Denyutan ritmik, perubahan matra, penekanan atau aksentual pada not-not upbeat dalam berbagai pola mulai menjadi mode. Lalu melodi. Pembuatan melodi untuk vokal sangat dipengaruhi oleh gaya pembuatan instrumen. Kemudian tekstur zaman romantik sebagian besar berbentuk homofonik yang sudah dikembangkan dengan pemakaian akor-akor disonan, ornamentasi, dan teknik kontrapung bebas. Dan yang terakhir pola. Pada zaman romantik pembentukan hanya berbentuk garapan rapsodi dan usaha-usaha dari musikalisasi puisi. Berikut adalah contoh dari tokoh pada zaman romantik. Dan yang terakhir zaman impresionisme. Karya-karya musik ditandai oleh penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah berkembang di masyarakat. Ciri-ciri dari zaman impresionisme yaitu yang pertama media penyajian. Penggunaan alat musik seperti flute dan klarinet selalu diarahkan untuk suara beregister rendah, sedangkan violin untuk suara beregister tinggi. Kemudian ritme. Sebagian besar karya-karya ditandai dengan gerakan akor-akor paralel. Dan yang terakhir, melodi. Pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangga nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat.